Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita masih membahas satu tema, yaitu tentang power and authority atau kuasa dan otoritas. Ya. Nah, seperti apa yang sudah kita bahas ya minggu yang lalu, tentang power and authority. Nah, yang perlu diperhatikan ketika seseorang mau mencari atau mendapatkan power and authority atau kuasa dan otoritas ini, yang penting yang perlu diperhatikan adalah sumbernya, betul? Ya, sumber otoritasnya dari mana? Ya, sumber otoritasnya dari mana? Jadi ini legalnya seperti itu. Sumbernya dari mana? Orang jadi sakti, orang jadi hebat, orang jadi powerful, orang jadi penuh kuasa. Itu sumbernya dari mana? Itu perlu diperhatikan. Karena banyak faktor, saudara. Di luar Tuhan ada orang-orang yang jadi berkuasa. Ya, dia mampu melakukan hal-hal supranatural. Ada yang karena garis keturunan, ya, ilmu yang diturunkan. Ada juga orang-orang yang mencari kekuatan dari alam ini dengan bertapa, bersemedi, ya, atau melakukan ritual-ritual apa saja. Nah, kita tahu bahwa seluruh dunia ini sudah ada di dalam pengaruh kuasa si jahat. Jadi di luar Tuhan itu sebenarnya unclean, sesuatu yang najis semuanya. Karena apa? Sudah nggak kudus lagi. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita tahu semuanya. Nah, saudara, ketika seseorang ya mulai mencari tentang power atau authority ini, ingat ya, kita harus ada di dalam jalur hierarkinya Allah. Kuasa itu dari Allah diberikan kepada kita, ya. Nah, di sini dibutuhkan apa? Submission, penundukan diri, kedisiplinan. Ingat, di dalam Allah kalau sudah nggak disiplin, sudah nggak mau menundukkan diri, itu disebut berontak. Walaupun itu makhluk yang sangat powerful sekali, seperti Lucifer dulu. Karena dia berontak, akhirnya diusir dari tahta Allah. Diusir dari surga, dilempar ke bumi. Nah, banyak orang kulaan kuasa sekarang dari iblis, yang dulunya adalah malaikat yang sangat mulia, namanya Lucifer dulu. Nah, saudara, sekarang roh pemberontakan itu masih sering diwariskan atau diturunkan oleh beberapa faktor ya, beberapa oknum. Kenapa? Kalau ada pemberontakan, biasanya pasti akan ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, saudara, korelasinya begini, ya. Ketika ada pemberontakan, muncullah yang namanya cancer atau kanker. Kenapa bisa begitu? Karena sebuah sel dalam tubuh manusia itu harusnya berfungsi seperti tugasnya agar seluruh tubuh bertumbuh dan tetap seimbang. Ya, nangkep ya? Sebuah sel dalam tubuh manusia harus berfungsi seperti tugasnya. Tujuannya agar seluruh tubuh bertumbuh dan tetap seimbang. Nah, bila satu sel berontak terhadap perintah kepalanya atau komando dari bosnya yaitu kepala ini dan bertumbuh semaunya, nah, terbitlah yang namanya tumor. Terbitlah yang namanya kanker yang merusak seluruh hidup seseorang, ya. Nah, saudara, jadi kita sekarang mengerti tumor, kanker itu sebenarnya sel yang ada di dalam diri manusia yang berontak. Nah, siapa yang mewariskan membawa pemberontakan itu? Satu makhluk namanya Lucifer. Dan itu terus diulang-ulang terus. Sehingga banyak manusia yang jatuh dalam pemberontakan. Nggak heran banyak yang berpenyakitan. Seperti tumor dan cancer atau kanker ini. Nah, nanti kalau Anda ketemu atau melayani orang yang kena tumor ya atau kanker, nanti coba Anda lihat dulu ya. Anda perhatikan apakah dia ada di dalam dosa pemberontakan ini enggak?
Ya, nah saudara, itu mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam diri manusia itu. Apa yang engkau rasakan, apa yang engkau pikirkan, itu bisa mengubah, mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam diri Anda. Betul? Kenapa orang stres? Karena mikir. Betul? Gara-gara mikir bisa stres. Nanti dampaknya apa? Tubuhnya lemah, ada yang rusak. Betul? Nah sama saudara, pemberontakan juga bisa ya akan mengubah kondisi daripada sel-sel yang awalnya itu begitu bagus, begitu tertib untuk sebuah keseimbangan dalam tubuh itu karena ada yang berontak. Nah, akhirnya saudara menjadi sel yang liar yang disebut tumor atau kanker, ya. Nah, saudara kita lihat satu ayat dulu dalam Yesaya pasal 53 ayat 8. Yesaya 53 ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Nah saudara, berontak kena tulah. Nah bentuk tulahnya apa? Manifestnya apa? Nah, itu tergantung saudara. Sel apa yang jadi liar di situ. Nah saudara, Allah Bapa bilang begini. Engkau mengerti sekarang. Sebab utama dari penyakit kanker adalah pemberontakan orang itu terhadap suatu sistem. Ini pesan dari Bapak. Engkau dapat menyembuhkan kanker seseorang bila engkau mengetahui di mana letak pemberontakan orang itu terhadap otoritas di atasnya. Nah saudara, saya pernah ketemu satu orang. Ya dulu dia jadi asisten seorang hamba Tuhan. Dia sudah pendeta juga sih sebenarnya. Tapi memang ya, dia kemana-mana, dia jadi populer, dia jadi dikenal orang gara-gara seniornya itu. Ya, tapi satu hari saudara, nggak tahu bagaimana ya, saya tuh dengarnya begini. Gitu. Ketika seniornya diundang itu melalui asistennya ini, selalu dibilang, ibu sudah full acaranya. Ya, ibu nggak bisa dan sebagainya. Padahal sebenarnya nggak. Ya, jadi dia sabotase ceritanya. Akhirnya yang mengundang, ya sudah, kalau ibu nggak bisa, apakah ibu bisa menggantiin ya untuk apa menjadi pembicara atau melayani di tempat kami? Nah, jadi saudara Anda lihat ya, modusnya seperti itu. Kelihatannya sih, ya aman-aman saja, karena nggak sampai ditegur oleh atasannya juga, ya. Nah, sampai akhirnya dia bikin ministry sendirilah. Karena dia juga sudah mulai padat panggilannya, pelayanannya, lalu dia bikin ministry sendiri. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya kaget. Ya, dari salah satu murid ketika dia bilang, wah saya lagi pergi ke tempat si A. Saya kenal si A itu. Ya, kenapa? Oh ya, si A itu kasihan Pak sekarang kena cancer. Nah, lalu saya mulai lihat gini kalau macam dan sebagainya. Ada beberapa orang mulai nyeletuk, pantesan kena cancer. Ulahnya kayak begitu. Nangkep saudara. Ya hati-hati saudara. Ya, jangan bikin modus yang salah. Yang dikategorikan sebagai pemberontakan. Akhirnya kena cancer, kena tumor. Ya, pelayanannya kelihatannya berhasil. Tapi di mata Allah, dia telah memberontak. Ada pemberontakan sistem. Amin. Semua yang menjadi pimpinanmu, pemimpinmu, itu adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan atas hidup Anda. Ya. Dan Anda harus tunduk untuk belajar apa? Belajar penundukan diri dan belajar disiplin di situ. Sehingga terjadi ketertiban. Kalau semua tertib, akan terjadi keseimbangan, tubuhnya nggak rusak. Amin. Nah, saudara, sekarang kita mengerti ya, hal seperti ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Amin. Nah, engkau dapat menyembuhkan kanker seorang bila engkau mengetahui di mana letak pemberontakan orang itu terhadap otoritas di
di atasnya. Pemberontakan memang akan selalu mengakibatkan kebencian dan kepahitan. Carilah akar pemberontakan dan engkau akan temukan penyakit kanker itu. Sepanjang sejarah manusia, pemberontakan selalu menghasilkan kehancuran yang parah demi mengajar manusia akan tertib terhadap aturan. Banyak hukuman dan disiplin harus dialami oleh manusia. Karena apa? Karena sebuah pemberontakan. Ya, nah saudara, jadi ini perlu diperhatikan. Masalah pemberontakan adalah masalah terbesar yang ada di dunia. Engkau akan belajar lebih banyak kelak. Diawali oleh pemberontakan si iblis yang telah menaburkan roh pemberontakannya sebagai benih ke seluruh sistem dunia. Terjadilah banyak pemberontakan di mana-mana. Itu sebabnya Bapak katakan, aku sering memakai alam untuk melakukan disiplin kepada suatu bangsa atau suku bangsa, atau menyadarkan bahwa ada satu Allah yang selalu memelihara aturan. Amin. Jadi walaupun dia merdeka dalam hidup Anda, tapi dia tetap memegang rule atau aturannya. Ketika kita nggak mau diatur, kita nggak mau tunduk pada peraturan Allah, Anda disebut memberontak. Amin. Nah, Anda disamakan dengan Lucifer, si iblis. Yang disebut memberontak itu. Nanti akan ada hukumannya. Kalau iblis dilempar ke bumi, hukuman bagi orang-orang sekarang, masa perjanjian baru yang memberontak apa? Ya tadi itu contohnya. Karena pahit hati, ada kebencian dan sebagainya. Lalu menimbulkan kanker atau tumor. Ya, penyakit-penyakit dalam yang begitu. Nah, saudara, sekarang kita lihat Yudas 1 ayat 11. Ya, Yudas 1:11. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan demi imbalan menceburkan diri ke dalam kesesatan Beliam, dan mereka binasa karena pemberontakan seperti Korah. Ada 3 contoh di sini, saudara. Yang pertama, Kain. Ya, nah, yang kedua adalah Beliam, dan yang ketiga adalah Korah. Anda tahu kesalahan Kain apa? Nggak ikut aturannya Tuhan. Semaunya sendiri. Memang ya tujuannya adalah beribadah kepada Tuhan. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi tidak sesuai dengan caranya. Bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan harus mempersembahkan darah. Yang dibawa bukan binatang, tapi yang dibawa adalah hasil kebunnya, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Akibatnya apa? Persembahannya nggak diindahkan, alias ditolak. Ketika persembahannya ditolak, ada selnya yang rusak. Tadinya dengan sukacita penuh dengan damai, ya, sekarang mulai terusik. Damainya mulai hilang, sukacitanya mulai luntur, hatinya mulai pahit, itu mulai kecewa, akhirnya dia marah, dilampiaskan kepada adiknya, yang kebetulan sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan korban adiknya diterima oleh Tuhan, diindahkan oleh Tuhan. Adiknya diajak jalan, dek yuk jalan-jalan. Wah, diajak jalan-jalan koko ya seneng lah ya. Siapa tahu mau dibeliin bakpao atau kuitiau. Yuk jalan-jalan. Diajak ke tempat sepi gitu, pukul das. Mati. Tuhan datengin Kain. Mana adikmu? Dia mencoba mengelak. Emang aku penjaga adikku? Kenapa engkau bunuh adikmu itu? Kenapa engkau marah? Ya.
Nah, saudara, kenapa dia marah? Karena dia melanggar sebuah aturan, rule. Ketika beribadah kepada Tuhan, dia pakai caranya sendiri. Pakai versinya sendiri. Bukan lagunya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi lagunya, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Nah, ada orang kadang-kadang tingkahnya seperti itu. Lu gak usah urusin dah. Suka-suka gua dong. Ya. Nah, orang seperti ini sudah. Mereka nggak mau ditegur, nggak mau diperbaiki. Sudah ketahuan salah, diluruskan, nggak mau. Nah, nanti kalau sudah ketimpa, seperti Kain tadi, ada masalah-masalah dalam dirinya, nanti semakin buruk keadaannya. Amin. Nah, itulah salah contoh. Melakukan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Walaupun disebut ibadah sekalipun, Tuhan bilang, itu pemberontakan. Nggak tunduk. Betul? Nggak tunduk. Sehingga nggak diindahkan. Jadi Tuhan nggak mengindahkan, itu ada alasannya. Kenapa persembahannya tidak diterima? Ada alasannya. Karena tidak sesuai dengan kriterianya Tuhan. Ingat Matius pasal 7, udah ya? Bukan orang sakit demi namamu, mengusir setan demi namamu, berkhotbah KKR demi namamu, betul? Memenangkan jiwa demi namamu. Semuanya sudah dilakukan untuk Tuhan loh. Tapi Tuhan bilang, aku akan berterus terang nanti. Aku tidak kenal kamu. Hei pembuat kejahatan. Dipandang jahat oleh Tuhan. Kenapa? Orang yang bernubuat, orang yang melakukan mujizat, kelihatannya ada di dalam lingkungan pelayanan, powerful, penuh dengan kuasa, betul ya? Doain orang sakit sembuh, betul? Bahkan mungkin membangkitkan orang mati, tapi kok Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Karena yang dilakukannya bukan yang disuruh Tuhan. Ya, ada saudara. Orang melayani semaunya diri sendiri ada. Jadi ketemu dengan pasien itu pikirannya apa? Gua mau apain ya dia. Nah, kalau sudah gua mau apain, itu berarti keinginan dia itu. Harusnya gimana? Tuhan, aku ini hambamu, tuh ya. Jadilah apa yang kau kehendaki. Tuhan, apa yang ingin engkau lakukan terhadap orang itu? Sehingga kita tetap ada di dalam jalur track otoritasnya Allah. Kalau ditanya oleh orang, atas dasar apa engkau melakukan semuanya itu? Jawabannya cuma satu. Tuhan yang suruh. Amin. Tuhan yang perintahkan. Tuhan yang mau. Ya. Nah, jadi orang tunduk pada otoritas itu, alasan cuma satu. Semua karena Tuhan yang atur. Tuhan yang menyuruh. Tuhan yang memerintahkannya. Pak, nunggu dengar Tuhan memerintah segala macam. Lama, Pak. Mending kita pikirin sendiri. Ya, kalau Anda tetap mau berulah seperti itu, ya silahkan. Tapi saya mau belajar untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, semuanya itu memang maunya Tuhan. Amin. Nah, sehingga apa yang Anda lakukan berkenan kepada Tuhan. Diindahkan di hadapan Tuhan. Tidak seperti Kain, ditolak oleh Tuhan. Amin. Nah,
Yang kedua, saudara, tadi katakan, ya, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan di tepuh Kain dan demi imbalan menceburkan diri ke dalam kesesatan Beliam. Ada seorang nabi namanya Beliam. Ya. Tuhan angkat seorang menjadi nabi di Israel. Tujuannya apa? Untuk memberkati bangsa ini. Menjadi imam atas bangsa ini. Menjadi pemimpin atas bangsa ini. Betul? Membawa bangsa ini bisa semakin dekat dengan Tuhan. Itu tugas nabinya. Atau menyampaikan suara Tuhan kepada orang-orang Israel. Tapi apa yang terjadi dengan Beliam? Ketika itu, ya, dia diupah, ya, untuk mengutuki Israel. Ya, nah sampai 3 kali sudah dinaikkan saudara tarifnya. Ketika dia gagal, nggak mau mengutuki bangsa Israel, dinaikkan lagi, sampai akhirnya bilang, wah, ini duit banyak nih, demi upah saudara, dia terjang itu, ya, oke, nggak masalah, aku mau berpihak pada lawan, aku mau kutuki bangsa Israel ini. Ketika dia mau jalan, keledai yang ditungganginya mepet tebing, saudara. Kakinya kejepit, dia marah, pukulin keledainya. Apa-apaan tuh? Keledainya nengok, lalu jawab, emang salah gua apa? Lalu terjadi dialog antara si keledai dan si Beliam itu. Keledai bisa ngomong, ya. Nah, sampai akhirnya keledai itu bilang, kalau aku nggak berhenti, kamu mati. Lihat tuh depan. Ada malaikat dengan pedang terhunus. Kalau sampai keledai itu jalan, lehernya Beliam potol, saudara. Demi upah, saudara. Ya. Nah, saudara, banyak model-model pemberontakan, pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, saya yakin di sini nggak ada, ya. Yang ketiga, saudara, contohnya tadi adalah dan mereka binasa karena pemberontakan seperti Korah. Nah, ini sangat-sangat jelas sekali. Apa yang dilakukan oleh Korah? Dia berontak terhadap Musa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini. Ya, sampai akhirnya Musa bilang, pisahkan diri. Siapa yang memihak pada Korah, silahkan ngumpul di sana. Yang masih berpihak kepadaku, silahkan ke sini. Lalu jadi 2 kelompok. Setelah mereka ada di kelompok yang berbeda, di sisi lain itu, ya, itu bumi terbelah. Terkubur hidup-hidup. Binasakan oleh Tuhan. Berontak terhadap hierarki. Berontak terhadap pemimpin. Betul? Firman Tuhan katakan, hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Betul? Karena aku yang pilih mereka. Aku yang tetapkan mereka. Bukan hanya kepada mereka yang baik-baik saja. Tapi juga kepada mereka yang bengis. Engkau harus tetap tunduk kepada mereka. Karena pemimpin adalah hamba Allah. Amin. Nangkap, saudara. Ya. Nah, di sini, saudara. Kenapa kita nggak boleh berontak? Karena Tuhan mau. Di mata Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang punya attitude, yang punya aturan, punya disiplin. Ya, disiplin. Nah, disiplin. Nah, kenapa disiplin itu? Kalau Anda ya bisa berdisiplin, itu akan dijadikan sebagai tolak ukur. Ya, tolak ukur. Bapak katakan begini, aku akan mengaruniakan otoritas atas beberapa orang hambaku untuk menguasai ombak, untuk menguasai angin, untuk menguasai gunung-gunung,
untuk menjalankan disiplin di muka bumi, di mana disiplin diperlukan. Otoritas harus ditegakkan. Tapi di samping itu, sebuah standar juga harus ditegakkan. Saya ulang dikit ya. Aku akan mengaruniakan otoritas atas beberapa orang hambaku untuk menguasai ombak angin gunung-gunung untuk menjalankan disiplin di muka bumi ini. Di mana disiplin diperlukan dan otoritas harus ditegakkan. Amin. Nah, di samping itu sebuah standar juga harus ditegakkan. Nah, saudara, Bapak katakan, aku akan mendisiplin bangsa ini dengan banyak hukuman. Kalau saja umatku telah mencapai ketaatan yang sempurna. Nah, saudara, kalau kita melihat ya, kenapa gereja-gereja Tuhan kadang-kadang harus menjadi sasaran empuk, ya, dianiaya ini dan itu dan sebagainya. Gereja itu adalah sebenarnya wakil Allah di muka bumi. Ada otoritas, ada kuasa sebenarnya. Ya. Tapi karena gereja kurang mengangkat tentang kedisiplinan itu, sehingga enggak menjadi powerful, saudara. Kalau Anda melihat jemaat mula-mula, ketika pertumbuhan jemaat mula-mula di Yerusalem, semua orang itu takut. Takut bukan ketakutan. Respect. Menghormati. Betul? Menghormati. Ada nilai di dalam gereja Tuhan itu. Ya. Saudara, Bapak katakan, aku akan mendisiplin bangsa ini dengan banyak hukuman kalau saja umatku telah mencapai ketaatan yang sempurna. Jadi hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta harus mengajarkan tentang nilai ketaatan dan kesempurnaan itu kepada jemaatnya. Hari-hari ini kalau saya melihat, apa sih sebenarnya yang dibahas ketika mereka bertemu dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam komsel dan sebagainya. Rata-rata mereka hanya bicara tentang solusi hidup. Tapi target peningkatan kualitas kerohanian jarang sekali. Kalau ada toh 1-2 saja. Yang lainnya, gemarnya hanya cerita tentang apa? Blessing, anointing, healing. Ya, berkat, ya. Nah, urapan, kesembuhan, ya, mujizat. Wah, itu yang paling dicari. Tapi proses pertumbuhan jarang sekali untuk diajarkan di dalam gereja Tuhan. Sebenarnya Bapak pengen mendisiplin semua bangsa ini dengan banyak hukuman, tapi menunggu umat Allah harus mencapai ketaatan dan kesempurnaan itu. Ya, nah, apa saran daripada Allah Bapa untuk gerejanya? Bangunkan pasukan bagiku dan mereka akan kuberi otoritas untuk melakukan disiplin dengan menguasai kekuatan alam ini. Dan mereka sekaligus akan kujadikan contoh tolak ukur bagi bangsa ini. Amin. Hidupmu harus beda. Kualitasmu harus berbeda. Engkau harus tampil beda lebih daripada orang lain. Betul? Kasihmu harus beda. Kemurahanmu harus beda. Standar yang diberikan oleh Yesus di dalam hukum anugerah itu double portion. Betul ya? Kalau disuruh jalan bersama dia 1 mil, jalanlah bersama dia dengan dia 2 mil. Betul? Itu second mile. Mil yang kedua untuk apa? Untuk membedakan. Ya, untuk membedakan. Kalau orang dunia, ya, kalau tidak jalan 1 mil, dia jalan dengan mereka 1 mil, dianggap impas. Mereka lakukan semua itu.
Itu yang disebut hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, pipi ganti pipi, itu betul ya. Nah, yang penting impas. Impas, betul ya. Jadi hukum kasihnya juga harus ditingkatkan. Ketika Tuhan memberikan pertama kali satu hukum yang dirangkum itu ya, dari 10 hukum Allah, dirangkum jadi 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau engkau nggak mau dicubit, jangan nyubit orang. Tapi Tuhan Yesus beri perintah baru. Kasihlah ya, sesama manusia seperti aku mengasihimu. Nah, seperti kasihnya Tuhan. Bukan berdasarkan pertimbangan, yang penting impas, bukan ya. Jadi nilainya harus lebih dari rata-rata itu. Nah, ketika kondisi jemaat Tuhan itu sudah meningkat sampai di level itu, Tuhan akan berikan otoritasnya. Jadi Tuhan nggak memberikan otoritas kepada sembarang orang. Kepada orang yang mau didisiplin dan mereka memang layak, dipandang layak oleh Tuhan untuk memegang otoritas itu. Karena dianggap sudah matang, dianggap sudah dewasa. Ya, memang secara umum Tuhan bilang, kamu tinggallah di kota ini sampai kamu akan dilengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, tapi saudara, sebenarnya dalam prakteknya nggak semudah seperti itu. Siapa yang pantas mendapatkan menerima kuasa itu? Siapa yang mendapatkan otoritas itu? Mereka-mereka yang tidak berontak, yang tunduk kepada Allah, yang mengikuti aturannya Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya. Tunduk pada aturannya. Sehingga hidupmu jadi disiplin. Karena Dia yang atur, ya. Ku tahu Tuhan yang atur hidupku, ya. Mau kiri, mau kanan, siapa yang menentukan? Bukan Anda. Mau lihat, mau melotot, siapa yang menentukan? Tuhan. Mau teriak, mau bisik-bisik, yang menentukan siapa? Tuhan. Ya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Saudara, kalau dengar kata diatur gak enak ya? Ngapain sih lu atur-atur gua? Gua bisa sendiri. Gua mandiri. Lu gak usah atur gua. Tahu ya? Nah, malah kadang-kadang saudara, ya, dalam prakteknya banyak orang sekarang mulai ngatur Tuhan. Bukan diatur oleh Tuhan, tapi ngatur Tuhan. Loh, itu sudah. Itu bahaya sekali. Dalam doa contoh. Anda minta apa? Ya, udah minta ngatur pula, betul ya? Minta Tuhan jawab, minta Tuhan tolong, caranya, versinya bukan versi Tuhan. Anda yang punya. Itu kan triknya ini. Tuhan, kalau nolong aku tuh begini loh Tuhan. Kalau memberkati aku tuh segini loh Tuhan. Nah, jadi siapa yang ngatur siapa di sini? Yang masih doa kayak begitu, malam hari ini harus bertobat. Amin. Siapa ngatur siapa? Anda mau diatur Tuhan? Atau Anda mau terus ngatur Tuhan?
Ya, coba mulai saudara. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka iblis akan lari kepadamu. Betul ya? Kenapa Anda lawan si iblis, iblisnya nggak lari? Karena Anda nggak tunduk pada Allah. Nggak tunduk pada Allah. Nah, anaknya Imam Sekewa tahu gak ya? Dia sok main kuasa, bukan? Karena dia melihat Paulus tuh ngusir setan gampang banget ya. Hanya pakai dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau. Keluar tuh setannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sakit, sembuh, sembuh tuh. Kok gampang ya? Lihat Filipus melayani. Mujizat-mujizat terjadi. Melihat rasul-rasul yang lainnya melayani. Semuanya kayaknya seperti membuka tangan dengan mudah gitu loh. Lalu dia coba niru-niru. Dia pelayanan nih. Anak imam, ada akses dong. Ya. Gak usah ngisi formulir. Gak usah ngantri dulu. Anak imam, Imam Sekewa. Ya. Ada orang yang kerasukan setan, dia tangani. Dia coba pakai jurusnya Paulus. Dalam nama Yesus. Nyah keluar. Apa yang terjadi? Itu iblis yang ada di dalamnya orang ini bermanifestasi. Ngomong. Siapa lu? Paulus gua kenal. Yesus gua kenal. Siapa lu? Dikejar. Dipermalukan. Ditelanjangin. Nah saudara, memang dalam nama Yesus itu ada kuasa. Bro. Nama Yesus ada nama di atas segala nama. Tapi siapa yang bunyikan? Apakah setiap orang yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus pasti powerful? Enggak. Nah, ingat tuh. Berarti dia yang punya nama. Dia hanya mempercayakan kuasanya kepada orang yang memang telah memenuhi kriterianya. Yaitu orang yang sudah disiplin dalam hidupnya. Sudah disiplin dalam hidupnya. Karena tunduk. Karena enggak berontak. Karena enggak maunya sendiri. Seturut maunya Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita mau dijadikan sebagai tolak ukurnya. Standar bagi bangsa-bangsa lain. Ingat dulu bangsa Israel, ketika Allah mau menjadikan bangsa ini menjadi bangsa imam. Tujuannya apa? Bangsa ini nanti kalau udah jadi, mau dijadikan tolak ukur bagi bangsa-bangsa lain dalam hal kekudusan, dalam hal ya kemuliaan, semuanya patternnya nanti menurut bangsa itu, yaitu bangsa Israel itu. Tapi ketika mereka jatuh dengan menyembah patung lembu emas, akhirnya hanya satu suku yang menjadi tolak ukur kekudusan. Yang hanya boleh melayani hanya satu suku, namanya suku Lewi, melayani 11 suku. Lewi menjadi tolak ukur imam, ya, pelayan standarnya atas 11 suku yang lainnya. Nah, sekarang kita adalah orang-orang Israel perjanjian baru. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan supaya Anda bisa tampil lebih berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, nah, Bapak katakan begini, harus ada
sebuah tolak ukur standar sebagai pembanding bagi bangsa-bangsa di dunia ini, yakni standar disiplin dan ketaatan. Aku ingin semua umatku bangkit menjadi standar seperti itu. Aku memerlukan sejumlah anak-anak Allah yang menjadi standar kemuliaan bagi bangsa-bangsa, menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitarnya, hingga membuat mereka tahu bagaimana harus hidup benar di dunia ini. Kenapa Anda harus benar? Kenapa Anda harus kudus? Kenapa Anda harus mulia? Anda mau dijadikan standar. Jadi bangsa-bangsa, orang-orang di sekitar kita itu kalau mau hidup benar itu seperti apa ya? Seperti Anda dan saya. Amin. Kalau mereka mau hidup kudus seperti apa? Seperti Anda dan saya. Kalau mereka mau berpikiran mulia, berhati mulia, seperti apa? Seperti Anda dan saya. Karena tolak ukurnya, pembandingnya adalah Anda. Amin. Tuhan mau Anda dijadikan standar pembanding bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita mulai nangkep kerinduan Allah. Bukan mendapatkan kuasa, otoritas, diubah oleh Allah itu untuk wow gitu. Enggak. Ya, bukan itu tujuannya. Bukan untuk pamer gua hebat, bukan. Anda dijadikan pembanding. Sehingga orang bisa mencontoh untuk jadi lebih baik. Betul? Karena Anda sudah melewati tahap mereka. Dan Anda dikuduskan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Anda dimuliakan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Anda dibenarkan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Itu ya. Dan mereka mengejar terus. Anda bertumbuh, dia bertumbuh, tuh ya. Anda semakin benar, Anda semakin kudus, Anda semakin mulia. Orang yang mengikut Anda, mencontoh Anda juga semakin kudus, semakin benar, semakin mulia terus. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekudusan kepada kekudusan, dari kebenaran kepada kebenaran yang berikutnya. Tuh. Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal 10 ayat 5 sampai 6. Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kita sudah sempurna. Orang yang belum taat nggak boleh melakukan penghukuman. Saya coba menangkap begini. Ketika saya baca Alkitab, Paulus itu kan pernah bilang sama Elimas, buta kau. Itu buta 3 hari. Melek. Dia hukum orang. Yang nulis ini Paulus juga ya. Kalau belum taat nggak boleh menghukum. Apakah Paulus sudah taat? Kalau Paulus melakukannya, dia yang menulis ini standarnya, ya, takarannya untuk bisa menghukum. Dan dia melakukan penghukuman. Saya yakin Paulus sudah mengukur kondisinya. Kenapa Paulus bisa? Paulus itu banyak istilahnya. Slogan-slogannya yang membuat kita juga harus ikutin. Kami memiliki pikiran Kristus. Betul ya? Itu yang ngomong siapa? Bukan Petrus. Bukan Yohanes. Bukan Matius. Bukan murid 12 itu. Yang ngomong Paulus. Kami memiliki pikiran Kristus. Dalam hal ketaatan dan sebagainya. Paulus itu memacu dirinya. Terus. Dia lupakan semua yang di belakangnya.
Dia mengejar semua yang ada di depannya, betul? Dia berlari, dia bukan petinju sembarangan, dia bukan pelari asal lari. Ada targetnya. Nah, orang yang mau maju dan memiliki target, nah, di sini seperti Paulus. Anda mungkin dinilai oleh Tuhan. Ketaatanmu sudah. Kamu bisa melakukan penghukuman. Nuh, ya. Ketika banjir bumi itu, siapa yang menghukum? Bukan Allah. Yang menghukum itu Nuh. Kenapa? Standar ketaatan Nuh cukup 100 tahun ikutin maunya Tuhan, bikin bahtera. Itu bukan waktu yang pendek. Dia tetap konsisten, betul? Dia nggak mundur, dia tidak ngomel. Dan Tuhan senyum. Jadi saya baru dapat jawabannya juga nih. Kenapa sampai 100 tahun Nuh bikin bahtera? Supaya Nuh sampai pada titik namanya ketaatan. Abraham taat. Setiap orang ukurannya beda-beda. Nggak harus 100, ya. Ada yang 17, ada yang 13 tuh ya. Tergantung. Sampai Tuhan bilang, ya, aku pandang kamu sebagai orang yang sudah taat. Kamu belum melakukan sesuatu sekarang. Gimana dengan Anda dan saya? Apakah Anda sudah taat? Atau masih suka berontak? Perbandingannya di sini. Yang masih suka ngeyel sendiri, maunya sendiri, itu hidup dalam pemberontakan. Nggak nurut Tuhan. Ketika kita mau nurut sama Tuhan, nah, tertib sama Tuhan, ikutin tata tertibnya Tuhan, Anda akan disebut sebagai orang yang T-A-A-T, taat. Siapa sih figur ketaatan tuh? Yesus tuh. Karena engkau taat, nak, aku beri nama atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Otoritas diberikan kepada satu pribadi yang punya kriteria T-A-A-T, taat. Men? Taat dan setia. Wah. Kepadamu Tuhan. Taat dan setia. Wah, orang kayaknya, wah, aku mau nyanyi lagu itu, aku mau ngomong seperti itu. Tapi untuk jadi taat dan setia, itu butuh effort, ya. Butuh sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, Ibrani 11 ayat 7, ini saya katakan tadi ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Perhatikan sini. Karena iman itu ia, i-nya kecil, betul? Yang dimaksud siapa? Nuh. Jadi kalau iya kita ganti dengan kata Nuh, baca ulang. Dan karena iman itu, Nuh menghukum dunia. Kok bisa? Nuh menghukum dunia. Selama ini kita dengar khotbah, Allah menghukum dunia dengan air bah. Betul? Yang menghukum adalah Nuh. Betul? Nuh itu eksekutornya. Pelaksana tugas. Ketika Allah sudah nek dengan dunia ini, dia ingin memusnahkan dunia ini, dicari orang. Siapa menjadi eksekutornya? Ditemukan satu orang. Namanya Nuh. Masih diuji oleh Tuhan. Betul? Mempersiapkan bahtera. Taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kelihatannya untuk menyelamatkan keluarga.
Tapi di sisi lain, ada nilai yang sedang diperhatikan oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan hari-hari ini, Tuhan melihat, Tuhan menilai. Lakukan dengan sungguh-sungguh, seolah-olah untuk Tuhan. Amin. Dia menilai. Saya melakukan online discipleship seperti ini. Tuhan menilai. Bapak Ibu Saudara juga dalam melakukan aktivitas, baik dalam pelayanan, bidang sekuler, apapun juga. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Dicari. Diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan itu nggak kagum dengan, wah kalau Anda bisa ini, bisa itu gitu ya. Di sana lebih hebat lah daripada apa yang bisa Anda lakukan di bumi itu. Tapi Tuhan sangat kagum, sangat suka, sangat senang kalau melihat ada orang yang setia. Amin. Siapa itu? Saya dan Anda. Amin. Oke, Yesaya 49 ayat 22. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Ya, nah di sini dalam bahasa Indonesianya pakai kata memasang panji-panji untuk suku-suku bangsa. Anda tahu saudara, panji-panji itu dikibarkan tuh ya untuk sebuah apa? Ya spanduk kayak gitu ya. Nah, wah jadi meriah dan sebagainya untuk menunjukkan sesuatu. Ya, ini dalam bahasa Inggris dikatakan and set up my standard ya for the peoples. Ya, jadi diangkat untuk dijadikan standar bagi orang-orang sekitarnya, semua orang. Standarnya Allah ada di dalam diri Anda. Amin. Nah, saudara. Jadi Tuhan mau angkat kita tinggi-tinggi. Untuk semua orang boleh kenal. Betul ya? Bukan supaya Anda menjadi orang terkenal. Tapi supaya apa? Supaya semua orang tahu caranya untuk berubah. Caranya untuk kudus, caranya untuk mulia, caranya untuk benar. Ketika melihat Anda. Amin. Nah, bagian berikutnya saudara. Nah, orang yang telah terlatih dalam kebenaran adalah seperti menara yang menunjukkan arah yang benar bagi orang lain yang mencari-cari jalan. Ya, jadi ketika Anda sudah dilatih oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemuliaan, hidup dalam kekudusan, Anda itu seperti mercusuar, seperti menara yang menunjukkan arah yang benar bagi orang lain yang sedang mencari-cari jalan. Ya, nah, Anda tahu menara itu kelihatannya megah, ya, tinggi dan sebagainya, gitu ya. Wah, siapa yang pernah lihat mercusuar atau menara begitu? Ya, tapi Anda tahu saudara, sebuah menara tak memerlukan pujian. Tapi sebuah menara hanya memerlukan pengakuan akan kegunaannya. Sebuah menara tak memerlukan pujian, hanya pengakuan akan kegunaannya. Banyak orang kadang-kadang pengen dipuji. Wah, Anda tunjukkan kehebatan Anda. Banyak orang. Sebuah menara bukan untuk dipuji,
tapi untuk diakui kegunaannya. Amin. Nah, diakui kegunaannya. Jadi Anda itu berguna, betul? Anda diangkat oleh Tuhan supaya Anda berguna. Amin. Bukan supaya Anda hebat. Beda. Kalau Anda supaya Anda hebat, itu popularitas. Tapi kalau kegunaan itu beda. Anda menjadi berkat, betul? Anda bisa membimbing, mendukung orang-orang sekitar Anda. Mengarahkan mereka. Menunjukkan jalan ya kepada mereka semuanya. Nah, di sini bila seseorang cukup dilatih dan penuh dengan hikmat Allah, mereka akan menjadi standar tolak ukur. Sebuah pelita yang menyala, mercusuar di malam hari, agar yang lain boleh mencapai pelabuhan dengan aman. Amin. Mau jadi mercusuar? Mau jadi menara? Nah, menara yang menuntun orang lain kepada jalan keselamatan akan mendatangkan kemuliaan bagi yang membuatnya. Bapak bilang, aku membutuhkan banyak mercusuar seperti ini di seluruh negeri ini dan di seluruh dunia. Bapak katakan lagi, aku membutuhkan orang-orang yang siap mau ditempatkan di mana-mana dalam tingkatan-tingkatan sosial di masyarakat. Bukan kebetulan Anda ikut kelas pemuridan malam hari ini. Ada panggilan. Siapa yang berani katakan, yes, ini aku Tuhan. Aku mau jadi mercusuar itu. Tuhan akan kirim Anda. Ya. Di mana dalam tingkatan-tingkatan sosial masyarakat. Menurut kapasitas Anda. Di mana ketika Anda ditaruh di situ. Anda adalah jawaban bagi mereka. Amin. Nah, saudara, bersiaplah. Akan ada satu transfer otoritas yang besar. Agar dengan cepat pikiran Kristus boleh dibagikan merata. Dan merubah manusia kedagingan itu menjadi manusia yang rohani. Ada transfer authority. Ya. Sehingga membuat orang semuanya punya pikiran Kristus yang tunduk kepada Bapa. Mengubah dari manusia kedagingan menjadi manusia yang rohani. Oke, kita lihat beberapa ayat. Matius 5, 15 sampai 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Terang itu enggak ditutup gantang. Buka. Taruh di tempat namanya kaki dian. Supaya terangmu bisa berdampak. Ya. Nah, jangan jadi mulia sendiri. Ketika Anda mulia, pancaran kemuliaan Allah itu sinarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah, saudara, ayat penutup untuk malam hari ini. Ya, bisa kita lanjutkan berikutnya. Ya. Yohanes 8:12. Yesus berkata kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Ingat, hidupnya Yesus. Selama di muka bumi, dia bertanggung jawab. Akulah terang dunia. Artinya apa? Dia punya kewajiban untuk menerangi
Dia berjalan keliling. Menjadi jawaban bagi banyak orang. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang mati dibangkitkan. Jawaban. Karena dia terang. Ada satu hukum secara roh. Jika terang itu datang, kegelapan harus nyingkir. Kegelapan nggak tahan dengan terang itu. Ketika Tuhan mengangkat kita untuk menjadi mercusuar, menjadi terang, memancarkan terang, menuntun orang, menghidupkan, dan lain sebagainya. Hidupmu sangat berguna. Amin. Jadi bicara tentang otoritas, tentang kuasa. Jangan berpikir Anda jadi orang hebat. Jadi orang yang berguna. Benar? Jadi orang yang berguna. Kenapa Tuhan lengkapi Anda? Supaya Anda bisa jadi berkat. Kenapa Anda diberi kuasa? Supaya Anda bisa menolong banyak orang di sekitar kita ini. Kemarin di sesi podcast saya bicara tentang karunia mujizat. Gak semua orang yang menerima karunia itu. Hanya orang-orang terlibat mau terjun dalam ministry. Buat apa dikasih kalau dia nggak gunakan tuh? Jadi mereka disebut rasul, merekalah yang melakukan mujizat-mujizat itu. Kenapa? Rasul itu artinya yang diutus. Anda harus ada di dalam pengutusan. Tuh. Baru kuasa itu menyertai Anda. Luar biasa. Dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.